Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Enrata dari kelas 11 IPS 4 absen 4. Di sini saya akan menyampaikan beberapa ceramah singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yudlilillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, baik kita sedang berada bersama orang banyak maupun kita sendirian. Dan marilah kita senantiasa takut akan terkena azabnya kapan dan dimanapun kita berada, karena kewajiban menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya bukan hanya pada waktu dan saat tertentu saja. Bahkan beribadah kepadanya adalah kewajiban yang harus dilakukan hingga ajal mendatangi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, yang artinya, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian mendatangimu. Hadirin rahimakumullah, belum lama berlalu kaum muslimin berada di bulan yang penuh barokah, bulan yang kaum muslimin berpuasa di siang harinya dan sholat tarawih di malam harinya. Bulan kaum muslimin mengisinya dengan berbagai amal ketaatan. Kini bulan itu telah berlalu dan akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang di bulan tersebut, baik berupa amalan ketaatan maupun perbuatan maksiat. Maka secara tidak ada lagi yang tersisa dari bulan tersebut kecuali apa yang telah disimpan pada catatan amalan yang akan diperlihatkan pada hari akhir nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya yauma tajidu kullu nafsi simma amilat min kharri bin muhdaran wa ma amilat min su'i tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan basidan wa yuhaddarukumullah nafsahu wallahu ra'ufu bil ibadah, yang artinya, pada hari ketika tiap-tiap diri mendatangi segala kebajikan dihadapkan di mukanya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya.
Ia ingin kau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingati kamu terhadap siksanya, dan Allah sangat penyayang pada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibarat seorang pedagang yang baru selesai dari perniagaannya, tentu dia akan menghitung berapa keuntungan atau kerugiannya. Begitu pula yang semestinya dilakukan oleh orang yang beriman dengan hari akhir ketika keluar dari bulan Ramadan. Bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu bagi orang yang berpuasa dan sholat tarawih karena iman dan mengharapkan balasan darinya. Dan pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala bebaskan orang-orang yang berhak mendapatkan siksa neraka sehingga benar-benar bebas darinya, yaitu bagi mereka yang memanfaatkan bulan tersebut untuk bertobat kepadanya dengan tobat yang sebenar-benarnya. Saudara-saudaraku seiman yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang mau berpikir tentu akan melihat pada dirinya apa yang telah dilakukan selama bulan Ramadan. Sudahkah kita memanfaatkan untuk bertaubat dengan sebenar-benarnya, ataukah kemaksiatan yang dilakukan sebelum Ramadan masih berlanjut meskipun bertemu dengan bulan yang penuh ampun tersebut? Demikian halnya dia terancam dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wara'ima unfu rajuli dakhala alaihi Ramadanu summan salakha qabla an yuffaru lahu." Yang artinya, dan rugilah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan namun belum mendapatkan ampunan ketika berpisah dengannya. Namun demikian bukan berarti sudah tidak ada lagi kesempatan bagi dirinya untuk memperbaiki diri. Kesempatan bagi dirinya untuk memperbaiki diri karena kesempatan bertobat tidaklah hanya di bulan Ramadan. Bahkan selama ajal belum sampai ke tenggorokan, kesempatan masih terbuka lebar. Meskipun bukan berarti pula seseorang boleh menunda-nundanya, bahkan semestinya dia segera melakukan karena kematian bisa datang dengan tiba-tiba dalam waktu yang tidak disangka-sangka. Dan seandainya seorang mengetahui kapan datangnya kematian, maka harus dipahami pula bahwa tobat adalah pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak bisa seseorang memastikan bahwa dirinya pasti akan bertobat sebelum ajal mendatanginya. Bahkan Abu Thalib, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, pada akhir hayatnya tidak bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal yang mengingatkannya adalah orang terbaik dari kalangan manusia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan taufik dan pertolongannya, maka tidak akan ada seseorang pun yang mampu memberikannya. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap orang segera bertobat dari seluruh dosanya, sehingga dia akan mendapat ampunan, menjadi orang yang tidak lagi memiliki dosa. Alhamdulillah muqaddari ma'duri wa musarrafil ayati wa wasuhuri wa ahmaduhu ala jazili ni'amihi wa huwal fafuru sakuru wa ashadu anna la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulul basirun nadiru wasyara julmuniru sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasiran illal bahsi wan nusuri amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Dan marilah kita senantiasa memikirkan betapa cepatnya berlalunya malam dan siang, karena hal ini akan mengingatkan kita akan semakin dekatnya waktu perpindahan kita dari tempat beramal di alam dunia ini menuju saat pembalasan di akhirat nanti, sehingga akan mendorong kita untuk segera memanfaatkan kesempatan yang ada untuk beramal soleh. Karena kesempatan hidup di dunia kalau tidak digunakan untuk ketaatan, maka kesempatan itu akan pergi dengan segera dan akan berakhir dengan penyesalan serta kerugian pada hari kiamat. Adapun apabila digunakan kesempatan hidup kita di dunia dengan ketaatan, niscaya akan kita rasakan hasilnya, karena amal solehnya sesungguhnya kekayaan yang akan kita bawa untuk hari akhir nanti. Adapun kekayaan yang berupa harta benda di dunia tidaklah bermanfaat kecuali kalau digunakan untuk beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apalah arti kekayaan di dunia ini kalau akhirnya berujung dengan tidak memiliki apa-apa, bahkan mendapat siksa akhirat nanti. Sementara kalau kita digunakan kesempatan itu untuk beramal soleh, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak akan pernah berakhir, bahkan berlanjut dari mulai di dunia maupun setelah kita berpindah ke alam kubur sampai ketika saat hari kebangkitan, dan berikutnya akan mendapatkan kenikmatan yang selamanya di surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk selalu menghadapkan curahan rahmatnya. Demikian ceramah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Akhirnya, Allahumma fiq wa midharik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.